Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Tim Nasional, Kampanye Nasional dari tiga paslon 1, 2, dan 3, dan juga para ketua umum OP yang kali ini hadir, dan beserta seluruh jajaran dari pengurus OP 23 dari anggota organisasi profesi dan juga profesi asosiasi kesehatan, dan baik yang mengikuti secara luring dan secara daring. Perkenalkan, saya dengan Ade, saya Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua ini, bahwa anggota kami saat ini yang terdaftar, yang saat ini sedang kami verifikasi setiap hari, kurang lebih sekitar 392.000 tersebar di seluruh Indonesia. Sudah hampir 400.000 karena setiap hari kami melakukan verifikasi dan validasi, dan yang memiliki surat tanda registrasi kurang lebih sekitar hampir 500.000. Jadi saat ini memang kami sedang melakukan verifikasi dan sudah terdaftar di Ikatan Bidan Indonesia kurang lebih hampir sekitar 400.000 lebih tersebar di seluruh Indonesia. Sementara kami sedikit memperkenalkan Ikatan Bidan Indonesia, bahwa Ikatan Bidan Indonesia merupakan organisasi profesi yang menghimpun para bidan di Indonesia. Kami berdiri sejak tanggal 24 Juni 1951. Itu sedikit saya mengenalkan siapa itu bidan. Bidan adalah sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan akuntabel dalam sebagai mitra perempuan, di mana pelayanan yang diberikan oleh bidan sepanjang daur kehidupan seorang perempuan itu merupakan lingkup asuhan bidan. Sementara kami memiliki visi-misi memberikan bidan profesional secara global dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kompetensi baik melalui pendidikan, pelayanan, dan juga bagaimana upaya untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kepengurusan ini berjenjang, Bapak Ibu sekalian. Di tingkat pusat kami ada di Jakarta, di tingkat provinsi di 34 provinsi kami memiliki keterwakilan pengurus daerah. 514 kabupaten kota kami memiliki pengurus cabang yang ada di kabupaten kota, dan di ranting di kecamatan, institusi pendidikan, dan institusi pelayanan kami memiliki kurang lebih sekitar 5.141 kepengurusan. Jadi artinya tadi sama seperti apa yang dengan PPRI, kami ada satu garis komando kalau dari pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat pendidikan, pelayanan, dan di tingkat kecamatan kepengurusan kami ada di sana dengan anggota kurang lebih sekitar 400.000 lebih di seluruh Indonesia. Kemudian peran bidan seperti tadi saya sampaikan, sepanjang daur kehidupan seorang perempuan itu merupakan lingkup asuhan bidan. Dan mungkin ini juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana distribusi bidan di Indonesia. Hasil data Dispaskes 2019, di mana bidan bekerja di berbagai tatanan fasilitas di puskesmas dan puskesmas pembantu saat ini kurang lebih sekitar 44.618. Tadi Prof. Pasri menanyakan dulu penempatan bidan, kurang lebih semua desa ada bidan ya Prof, tahun 2000 tahun. Ya, nah sekarang tinggal 44.618. Jadi mungkin ini juga perlu nanti perhatian penting dari bapak-bapak ketiga paslon ini, bagaimana penempatan kembali atau revitalisasi bidan di desa yang memang pada saat itu bagaimana upaya kesehatan ibu, kesehatan reproduksi perempuan itu adalah penempatan bidan di desa. Kemudian di FKTP kurang lebih sekitar 260.000 bidan di Indonesia yang bekerja di FKTP. Sementara saya juga ingin menyampaikan berdasarkan data riset kesehatan dasar 2018, animo masyarakat kepada bidan ini ditentukan di dalam disampaikan berdasarkan survei dari Riskesdas 2018. Pelayanan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan 82,4% dilakukan oleh bidan, 50%-nya di tempat praktek mandiri bidan, pertolongan persalinan 29%, 61% oleh bidan, dan juga pelayanan KB juga dilakukan 76,5% diberikan oleh bidan. Jadi mungkin betapa pentingnya kami sudah menyampaikan ini semua kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu perhatian kita semua bagaimana upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi dan kualitas yang penting untuk dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas yang dilakukan oleh bidan. Nah, mungkin saya juga ingin menyampaikan situasi saat ini. Situasi kondisi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa
indeks pembangunan manusia, salah satunya dibutuhkan angka kematian ibu yang masih tinggi, angka kematian bayi yang masih tinggi, dan juga angka stunting di Indonesia. Ini tentu tidak kalah pentingnya dengan peran seorang bidan sebagai salah satu garda terdepan. Bagaimana kita lihat situasi kesehatan reproduksi di Indonesia, masalah remaja anemia, masalah usia subur yang juga mengalami masalah-masalah gizi, anemia, dan masalah-masalah penyakit-penyakit. Dan yang tak kalah pentingnya adalah masih tingginya angka perkawinan anak, banyaknya kejadian kekerasan seksual, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kurang meratanya akses kesehatan reproduksi bagi semua perempuan di Indonesia. Dan satu hal, tentu ini semua masalah-masalah ini akan dapat kita tangani, akan dapat kita atasi dengan adanya bagaimana interprofesional kolaborasi baik oleh stakeholder maupun organisasi profesi. Nah, saya sedikit mengerucut ke organisasi profesi. Seperti tadi sama dengan PPNI, bahwa sekarang ini upaya-upaya bagaimana, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, kami hanya ingin usulkan bahwa bagaimana peran organisasi profesi kembali menjadi bagian penting, karena ini juga merupakan salah satu untuk mengawal kompetensi, mengawal juga kualitas pelayanan. Jadi peran organisasi profesi ini juga menjadi bagian penting. Dan satu hal, regulasi. Nah, ini regulasi, pertama kami dari Ikatan Bidan Indonesia baru saja memiliki undang-undang. Sekarang ternyata undang-undang itu juga sama menjadi undang-undang yang dihapuskan. Tentu ini bagian yang kami usulkan kepada para paslon, bagaimana upaya-upaya semua organisasi profesi berharap bahwa regulasi yang berwawasan kesehatan dan regulasi yang memang untuk menjamin kesehatan, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah dimana tidak mencabut undang-undang yang sudah established. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami berharap dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan ini menjadi bagian dalam upaya untuk kami selalu mendukung dengan semua apa yang menjadi bagian yang memang sudah. Terima kasih.